Rasanya tidak perlu diragukan lagi jika seri One Piece merupakan salah satu seri anime yang paling hebat sepanjang masa. Dan hal ini diperhatikan dengan serinya yang sudah berjalan selama lebih dari 1000 episode dan juga berjalan lebih dari 20 tahun. Dan rasanya juga sulit ada seri lain yang mampu mendekati pencapaian dari seri One Piece sejauh ini. Nah, tapi walaupun begitu, meskipun menjadi salah satu seri terbaik sepanjang masa, tetapi perlu juga diakui bahwa seri One Piece bukanlah sebuah seri yang sempurna. Ada berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh serinya sejak awal kemunculannya sampai saat ini. Lalu, apa saja berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Eiichiro Oda dalam seri anime One Piece ini? Karena itu, kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam pembuatan series One Piece. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, alur yang tidak menentu. Dengan seri One Piece menjadi salah satu seri terpanjang dalam sejarah, masalah alur atau pace menjadi salah satu masalah yang sering dihadirkan dalam serinya. Tidak jarang versi animenya harus mengalami masalah ketika alur cerita yang disuguhkan dalam versi animenya terlalu dekat dengan versi manganya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya jawaban yang dihadirkan adalah dengan memperlambat alur cerita. Nah, menghadirkan lebih banyak filler yang berisi kilas balik, rekap, dan sebagainya menjadi jalan untuk mencegah adanya tabrakan cerita antara manga dan anime. Dengan alur yang tidak menentu ini seringkali membuat para fans memilih untuk melewatkan arc filler dalam serinya ini dan menunggu sampai arc baru kembali muncul. Kedua, cerita yang repetitif. Dengan serinya yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun, para fans pun sudah jelas bisa membaca pola tentang cerita yang akan disuguhkan dalam serinya. Oda Sensei seringkali dikenal sebagai mangaka yang menghadirkan kejutan, di mana dia akan menyuguhkan cerita yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksi para fans. Namun meskipun begitu, Oda Sensei sang mangaka dari One Piece juga seringkali menggunakan elemen dan pola yang sama dalam sebuah arc, tempat, atau sebagainya yang membuat para fans bisa memperkirakan atau menduga apa yang akan terjadi selanjutnya di cerita One Piece. Nah, cerita yang terlalu bisa ditebak ini dan repetitif ini sering dikomplain oleh para fans dan dianggap membosankan. Ketiga, series One Piece yang terlalu panjang. Sebagian besar penggemar anime terbiasa menonton serial dengan 10 hingga 13 episode, yang merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah ditonton oleh para penggemarnya dalam beberapa hari. Namun, manga Big Three Shonen Jump dikenal karena memiliki ratusan episode, tetapi sejauh ini One Piece memiliki episode terbanyak di antaranya. Nah, beberapa penggemar mungkin suka karena One Piece memiliki begitu banyak konten. Tetapi bagi yang lain, gagasan untuk menonton begitu banyak episode sangat menakutkan dan membosankan. Banyak penggemar anime yang menolak untuk memberikan kesempatan pada serial ini karena panjangnya series tersebut, dan itu cukup bisa dimengerti. Nah, Bleach dan Naruto jauh lebih mudah dikonsumsi oleh para penggemarnya yang ingin melihat manga Big Three seperti Naruto, Bleach, ataupun One Piece, karena series mereka yaitu Naruto dan Bleach lebih pendek daripada One Piece. Keempat, One Piece memiliki pacing terburuk dalam anime. Masalah terbesar yang dimiliki para penggemar dengan One Piece adalah pacing atau alur cerita di anime. Alur atau pacing di anime One Piece bisa dikatakan banyak adegan yang berlarut-larut hingga tingkatannya yang konyol, dan sebagian besar episode juga mendedikasikan 5 menit pertama untuk rekap. Nah, setiap episode mungkin berdurasi 24 menit. Tetapi, dalam kasus yang paling ekstrim, episode hanya akan memiliki 10 menit konten baru. Nah, dari hal ini One Piece akan menggunakan semua trik yang ada untuk memperlambat kecepatan pacing atau alur sebuah episodenya, termasuk pengambilan gambar reaksi yang berlarut-larut dan monolog karakternya. Dan mereka yang berpikir bahwa One Piece adalah petualangan bajak laut yang alurnya atau pacingnya bergerak cepat, sepertinya harus diperingatkan bahwa ceritanya bisa jadi sangat membosankan karena sebenarnya pacingnya cukup lambat jika diperhatikan lagi. Kelima, penggunaan plot armor. Dalam cerita One Piece, kalian mungkin tidak asing ketika melihat sebuah karakter yang seharusnya tewas justru kembali muncul dalam keadaan terluka saja. Nah, plot armor seperti ini seringkali dihadirkan oleh Oda Sensei dalam ceritanya, yang mana tidak jarang memunculkan kegaduhan di kalangan fans. Bahkan para fans seringkali mengkritik hal ini. Nah, mereka beranggapan bahwa Oda Sensei terlalu takut untuk membunuh sebuah karakter, meskipun Oda Sensei sendiri memiliki alasan tersendiri mengapa dia melakukan hal tersebut. Contoh dari hal ini adalah Pel di Ark Alabasta. Untuk menyelamatkan wilayah Alabasta dari ledakan bom, dia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan terbang sambil membawa bomnya. Namun kemudian kita melihat bagaimana Pel kembali dan masih hidup. Selain itu, ada juga Garp yang terakhir kali kalah oleh Kuzan, yang mana diperlihatkan Garp telah terluka dan membeku. Tapi di manga terakhir kali dikatakan bahwa Garp masih hidup dan bukannya mati setelah bertarung mati-matian melawan Kuzan.
Keenam, villain yang kurang berkembang. Banyak dari karakter antagonis dalam seri One Piece merupakan karakter yang memiliki motivasi dan masa lalu yang kompleks. Contoh dari hal ini adalah Don Quixote, Doflamingo, atau Sakazuki. Keduanya dianggap sebagai karakter villain yang luar biasa dengan pengembangan karakter yang dahsyat yang membuatnya sosoknya ditakuti. Tapi sayangnya beberapa karakter villain dari serinya yang pernah berhadapan dengan para kru topi jerami justru kurang berkembang. Misalnya seperti karakter Vanderdecken dan Spandam. Nah, Vanderdecken diketahui mengincar nyawa Shirahoshi. Di sisi lain, Spandam dikenal sebagai sosok yang lemah namun sangat kejam. Nah, kedua karakter ini dianggap kurang begitu memperhatikan sisi jahatnya, yang mana tidak heran keduanya mudah dilupakan oleh para fans. Ketujuh, desain karakter wanita. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang sudah sejak lama dikritik oleh para fans, baik pria ataupun wanita. Seseorang mangaka atau kreator memang bisa dengan bebas menggambarkan seperti apa karakter yang akan dibuatnya. Namun, Oda Sensei sering dianggap terlalu sering menghadirkan karakter wanita yang sangat sensual, seperti pada bagian dada yang sangat besar dan pinggang yang ramping. Dan Oda dianggap mengabaikan berbagai hal yang berkaitan dengan proporsi tubuh. Misalnya dengan ukuran dada yang terlalu besar, tentu hal tersebut akan menyulitkan mereka dalam pertarungan. Nah, perkembangan karakter dari Nami dan Nico Robin pasca time skip menjadi bukti dari hal tersebut, di mana para fans kecewa dan menganggap bahwa perubahan tersebut hanya untuk memuaskan para fans. Selain itu, wajah dari para karakter perempuan juga hampir rata-rata semuanya sama, entah dari Nami dan karakter lainnya, dan yang hanya membedakannya hanyalah warna rambut dan matanya saja. Kedelapan, peran karakter wanita. Sebenarnya permasalahan tersebut bukan hanya terjadi dalam cerita seri One Piece saja. Hampir mayoritas seri shonen memiliki masalah yang sama dalam hal pembagian peran wanita dan pria. Dalam seri shonen hampir bisa dipastikan bahwa karakter pria selalu memiliki peran yang lebih besar dibandingkan wanita. Nah, peran karakter wanita dalam shonen hampir lebih kepada pemeran pembantu atau pelengkap. Makanya ketika Nico Robin diperkenalkan di serinya, dia digambarkan sebagai sosok yang misterius, kuat, dan menarik. Robin memiliki banyak potensi untuk menjadi karakter yang menarik juga. Namun sayangnya Oda Sensei sangat jarang memperlihatkan kemampuannya dalam bertarung. Bahkan Oda Sensei jarang memperlihatkan Robin bertarung. Kesembilan, perbedaan karakter wanita. Selain dari segi desain karakter, bagaimana Oda menghadirkan karakter wanita dalam ceritanya juga seringkali menjadi polemik di kalangan para fans. Dalam seri One Piece, Oda Sensei seringkali menghadirkan karakter wanita yang cantik, seksi, dan memiliki tubuh yang ideal sebagai karakter yang baik dan penuh dengan potensi. Contoh dari hal ini adalah Nami, Nico Robin, atau bahkan Shirahoshi. Namun di sisi lain, kita juga melihat bagaimana karakter yang memiliki penampilan kurang menarik, yang digambarkan sebagai sosok wanita yang jahat, atau dihadirkan sebagai salah satu bentuk unsur komedi dalam cerita. Hal inilah yang membuat para fans memprotes apa yang dilakukan oleh Oda Sensei tersebut. Mereka beranggapan bahwa apa yang dihadirkan oleh Oda terkait wanita tidak adil. Ke-10, pertarungan One Piece yang berlangsung terlalu lama. Meskipun ada banyak pertarungan di One Piece, anime ini tidak hanya anime pertarungan. Luffy dan krunya mungkin bertarung melawan penjahat di setiap arc, tapi petualangannya adalah yang terpenting. Nah, dibandingkan dengan anggota manga Big Three lainnya seperti Bleach dan Naruto, pertarungan di One Piece sebenarnya cukup membosankan, walaupun terkadang cukup seru dengan animasi yang sangat memukau. Nah, hal membosankan ini karena butuh ratusan episode agar gaya bertarung Luffy mengalami perubahan yang nyata, atau butuh beberapa episode hanya untuk melancarkan serangan andalannya, seperti halnya saat Luffy melawan Kaido, yang mana diselingi dengan flashback masa lalu Kaido. Nah, dari hal tersebut, hal ini juga tidak membantu karena pacing untuk seri ini sangat buruk, yang mana ini membuat pertarungannya jauh lebih lambat daripada yang ada di manga aslinya. Dan jika diibaratkan, satu lembar pertarungan manga di One Piece bisa dibuat hingga 2-3 episode sekaligus, yang mana hal ini diselingi oleh momen-momen tambahan dari sisi karakter lainnya yang tidak ada di manganya, yang mana hal ini dapat membuat lamanya pacing atau alur pertarungan di One Piece. Nah, tapi walaupun begitu, dari semua ini menjadi salah satu seri yang paling populer di seluruh dunia, membuat One Piece mendapatkan banyak perhatian dari para fans. Mereka pun selain menjadi fansnya, mereka juga ikut mengkritik berbagai hal yang ada di seri One Piece yang dirasa kurang. Tentu saja kritik ini bisa menjadi jalan bagi serinya agar bisa terus lebih berkembang lagi pada masa yang akan datang dan menarik bagi para fansnya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan dalam pembuatan series One Piece. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.